Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada hari ini SMP Negeri 1 Adonara Timur akan melaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Adonara Timur untuk masa bakti 2020-2021. Nah, untuk menghadapi menyongsong acara yang akan berlangsung dalam 30 menit ke depan, saat ini telah hadir bersama saya dalam acara talkshow ini Guru PPKN Ahmad Jailani SPD GR yang tentunya memiliki kompetensi untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan OSIS hari ini. Baik, selamat pagi Pak Ahmad Jailani. Pagi. Ya, apa tanggapan Pak Ahmad Jailani terkait dengan kegiatan pemilihan OSIS hari ini dengan menggunakan pola pemilihan umum? Saya persilakan. Selamat pagi. Tentunya apresiasi yang tinggi buat sekolah, terutama untuk kaur kesiswaan Pak Muhammad Soleh Kadir, Pak Pion, yang telah menyediakan kegiatan ini sangat luar biasa. Sebagai seorang guru PPKN tentunya menginginkan siswa tidak hanya memiliki sebuah teori tentang pendidikan kewarganegaraan, namun mereka juga perlu mengimplementasikan apa itu kewarganegaraan. Salah satunya dibuktikan dengan berpartisipasi langsung di dalam demokrasi. Dengan umur mereka ini, mereka belum punya hak pilih di pemilihan umum. Namun melalui OSIS ini mereka punya kesempatan untuk bisa melakukan pemilihan OSIS dengan pola seperti pemilihan KPU. Dengan demikian maka mereka belajar sendiri, akan tahu sendiri, dan pembelajaran terutama tentang demokrasi akan begitu melekat di pemikiran mereka. Iya, baik Pak Ahmad Jailani, di dalam materi pembelajaran yang ada dalam kurikulum ini, kira-kira materi demokrasi itu ada pada semester berapa dan apa saja cakupannya? Ya, berbicara PPKN, berbicara demokrasi, secara umum hampir semua tingkatan akan diajarkan tentang demokrasi. Kalau materi khusus untuk demokrasi tentunya ada pada kelas 8. Namun dari kelas 7 sampai kelas 9, hampir semua materi yang diberikan walaupun secara tidak langsung namun tetap menyangkut pada demokrasi. Saya misalkan contoh di kelas 7 mereka belajar tentang BPUPKI, mereka belajar tentang bagaimana para pendiri negara melakukan musyawarah. Tentu saja itu bagaimana perwujudan demokrasi di awal kemerdekaan. Iya. Baik, Pak Ahmad Jailani, guru PKN, dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan OSIS kali ini dengan menggunakan pola pemilihan umum, kira-kira nilai-nilai apa saja yang bisa kita dapatkan dari pelaksanaan pemilihan OSIS dengan pola ini? Banyak nilai yang bisa kita dapatkan pada kali ini. Yang pertama, yang terutama sekali, siswa belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Maka seorang pemimpin dia mulai dengan sebuah disiplin. Pelajaran nilai yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan public speakingnya dia. Kemudian bagaimana dia mampu mensosialisasikan diri dengan bersama teman-temannya. Itu sebuah kompetensi yang bisa dibilang jarang sekali dikembangkan di sekolah-sekolah tentang kemampuan sosial seorang siswa sejak dini. Baik Pak Ahmad Jailani, sebagai seorang guru PPKN, apa harapan Bapak terhadap kegiatan pemilihan OSIS ini? Tentu besar harapan siswa bisa mengikuti proses ini dengan baik, sehingga tidak hanya calon ketua OSIS yang terjun langsung dalam pemilihan ini dalam hal public speaking, dalam hal sosialisasi, namun seluruh siswa bisa menjadi sebuah motivasi khusus bahwa mereka juga harusnya mampu menjadi pemimpinnya ke depan. Itu yang pertama. Kemudian semua orang juga harus tahu bahwa kegiatan ini disponsori oleh siswa dan dijalankan oleh majelis pelaksana. Dia semacam KPU di sekolah. Ini yang menjadi luar biasa karena siswa-siswi sudah diajarkan bagaimana mengatur kotak suara itu yang bagaimana, kertas coblos itu yang bagaimana, bagaimana membagi siswa dalam setiap TPS. Sebuah fenomena pembelajaran yang sangat bagus, dan ini yang sangat dibutuhkan pendidikan pada hari ini, karena kita ketahui bahwa kebutuhan pendidikan kita hari ini tidak hanya pada kognitif, tapi lebih pada pengembangan keterampilan. Nah, ini yang menurut saya nilai yang paling tinggi yang perlu kita terus kembangkan adalah keterampilan siswa, life skill, itu yang perlu ditingkatkan. Betul sekali. Baik,
terkait dengan pemilihan hari ini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ahmad Jailani tadi bahwa kami menggunakan surat suara seperti ini. Ada 4 paket yang ada di dalam, nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4. Pak Ahmad Jailani, ini tentu sebagai guru yang ada di lembaga pendidikan ini, tentu menjagokan paket tertentu dari keempat paket ini. Menurut Pak Ahmad Jailani, paket yang berpotensi untuk lolos sebagai ketua dan wakil ketua OSIS ini paket nomor berapa dan apa alasannya? Ya, cukup menarik kalau bicara soal ini. Pemirsa juga perlu tahu bahwa kami di sekolah, terutama yang guru-guru juga punya jagoannya masing-masing. Jagoan ini berdasarkan memang kualitas dari para siswa. Kalau dari saya pribadi, memang menjagokan nomor urut 2. Nomor urut 2 ya? Nomor urut 2. Karena dari sisi public speakingnya, sisi kepemimpinannya, kemudian ketika mereka menyusun visi dan misinya, terlihat sekali kalau mereka mempunyai kompetensi yang baik. Namun yang menjadi persaingan berat nanti itu saya rasa nanti di nomor urut 3. Nomor urut 3 ya? Nomor urut 3 yang saingan. Tapi yang menjadi kuda hitam nanti itu sebenarnya di nomor urut 4 karena dia hanya calon laki-laki satu-satunya orang. Ya, luar biasa ya. Jadi seru sekali di pemilihan kali ini. Iya. Terkait dengan logistik yang ada ini, ada kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan kerjasama dengan KPU ini, saya persilakan. Ya, tentu terima kasih banyak pada KPU dan Bawaslu yang telah turun untuk memberikan materi tentang proses pemilihan ini. Kedepannya nanti mudah-mudahan proses pemilihan ini bisa dijadikan contoh sekolah-sekolah lain untuk melakukan pemilihan ketua OSIS. Dan kerjasama ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kerjasama terhadap program kerjanya KPU. Sekolah juga memilih program kerja sehingga kita mengawinkan program kerja ini sehingga ke depan akan menghasilkan sebuah format pemilihan yang baik yang bisa dijadikan sebagai contoh bagi sekolah-sekolah lain. Oke, baik, demikian talkshow singkat saya bersama guru PPKN di SMP Negeri 1 Adonara Timur, Bapak Ahmad Jailani SPD GR. Terima kasih atas waktunya. Selamat berjuang, selamat mendukung, selamat berdemokrasi. Dari SMP Negeri 1 Adonara Timur, saya Muhammad Soleh Kadir SPD melaporkan untuk Spensa Ado Tim TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.